Tadi disebutkan Ustadz Zaitun, ada luka yang golongan Islam sebenarnya udah kering ini barang. Tapi kita luka ini sama-sama. Tadinya saya berpikir golongan Islam ini pecah-pecah juga. Tapi baru di isu ini ternyata saya mengambil kesimpulan semua golongan Islam itu bersatu ketika dia berbicara dengan luka lamanya di situ. Tidak ada lagi perbedaan. Jadi saya mulai membagi kelompok Islam ini. Ada kelompok Islam yang nyata-nyata dia menentang mengoposisi pemerintah. Ada yang kelompok Islam yang tidak nyata-nyata menentang, tapi juga akan siap menjadi oposisi. Ada juga kelompok Islam yang seolah-olah tidur bersama pemerintah, tapi sambil membisikkan ke telinganya pemerintah, kalau kamu mencederai Islam, saya jewer kupingmu di situ. Ada juga begitu. Karena mereka, ketika kelompok agama kemudian mulai disingkirkan, maka dia kemudian semuanya bersatu. Bahwa kalau kita berbicara HIP ini sebenarnya adalah, ini hati-hati. Ini bukan soal membangkitkan komunis, tetapi mengembalikan tafsir Pancasila itu kepada pemegang kekuasaan pemerintahan, mau memberikan itu kepada presiden. Makanya ada istilah pemegang kekuasaan pembinaan ideologi Pancasila di situ. Kalau saya ditanya, perlu tidak dimasukkan itu TAP MPRS itu dalam HIP ini? Jangan, nggak usah dimasukkan. Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Nggak ada dia minta. Ada nggak dia minta? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Nggak ada yang dia minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhannya. Dia mau mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Kan begitu kira-kira. Nah, inilah ketegangan-ketegangan. Ketika agamanya dinistakan, kok susah sekali ini membawa ke proses hukum. Muncullah demo berjilid-jilid, yang kemudian berujung ulamanya tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini yang menarik menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Mukhtar Ngabalin dan Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam, ketika saya ditanya Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya, maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu 5 kali sehari. Belum selesai di sini, selesai bunyi terus. Ya kan Ustadz kan? Belum selesai di daerah sini, selesai bunyi bertalu-talu terus. Seluruh dunia bertalu-talu. Inilah Islam.